أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Haji Zakinin Nabin, pengurusi Masjid Nurul Iman Kampung Pituru, Taman Pantai Lokawi, Papar, Bilal, Tuan Haji Samiran, ada Ketua Biro Tuan Alimuddin, ada Istiusaha dan EJT Masjid semua. Saya baru dapat SMS daripada bagian dakwah tadi, jadi paksa saya buat assignment sikit. Jadi mudah-mudahan saya dapat menyampaikan yang boleh kita fahami tuan-tuan, dan mengikut notis Cik Alimuddin ialah tajuk saya umum, tuan-tuan. Jadi saya bawa tajuk di luar daripada rujukan rasmi saya sebagai pegawai takmir di dua masjid yang lain, dan di kali ini saya untuk tajuk yang umum ini tuan-tuan, saya suka membawa kepada tajuk agak panjang ayat ya tuan-tuan, dia ini utamakan akhirat dan bahagialah dunia kita, tuan-tuan. Kita utamakan akhirat kita dengan dalam kehidupan apa yang kita buat, dan bahagialah dunia kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ingin suka kongsikan halangan daripada tajuk ini, tuan-tuan, agak menarik dan agak mengelirukan seperti biasa, tuan-tuan. Ya, ini sebab kita dahulukan akhirat, tetapi selepas itu bahagialah dunia kita, tuan-tuan. Masalahnya, tuan-tuan, ialah kita sudah terbiasa kehidupan di dunia, baru kita fikir akhirat, tuan-tuan. Jadi sudah sampainya masanya, tuan-tuan, bagi kita untuk muhasabah diri, tuan-tuan. Kerana sekarang ini pun Allah memberi peringatan kepada kita, tuan-tuan, menurunkan peringatannya ini dengan apa yang kita hadapi sekarang, yakni masalah COVID-19, tuan-tuan. Inilah antara peringatan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita lebih mengutamakan akhirat, tuan-tuan. Jadi tajuk ini ada sesuai, tuan-tuan, ya, insya-Allah. Jadi bila saya buat rujukan saya, tuan-tuan, ialah ayat Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Saya buat poin. Jadi sebanyak 13 poin, tuan-tuan, yang boleh saya fikir. Kalau saya dapat sampaikan 13 poin ini, tuan-tuan, memang kita berpuas hati dari segi kefahaman. Walau bagaimanapun masa sangat mencemburui baik kita untuk selepas ini kita menunggu salat Isya. Jadi saya fikir tuan-tuan pun sudah adalah sepenuh masa sebagai yang setiap masa mendengar ceramah-ceramah. Mungkin tajuk ini pun selalu sudah jemaah
jemaah masjid yang mendengar. Jadi saya boleh ringkaskanlah, insya-Allah tuan-tuan ya, dan mudah-mudahan apa yang saya boleh kongsikan bersama kita. Saya ini baru sambil belajar, sambil mencari keridaan Allah, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, inilah tajuk tadi itu, kita utamakan akhirat. Bahagialah dunia kita, tuan-tuan. Jadi umpamanya lah kita dalam perjalanan, tuan-tuan, kalau kita ke bandar Beaufort, tuan-tuan. Jadi kita pergi Beaufort, jadi kita dalam perjalanan tersinggah kita papar, tuan-tuan. Begitulah. Jadi kita nampak papar sebelum ke Beaufort. Yang destinasi kita tadi Beaufort. Jadi kita boleh ternampak tersinggah di papar. Itulah kelebihannya. Jadi kalau kita katakan kita utamakan dunia, baru kita akhirat, tuan-tuan, kemungkinan kita tidak sampai samalah. Dalam perjalanan kita sampai papar saja, penat sudah, balik sudah. Jadi langsung kita tidak ternampak di pekan Beaufort, kita tidak nampak, tuan-tuan. Beginilah tajuk ini, tuan-tuan. Dan lebih daripada itu kita coba bagaimana ini pengertian yang lebih dekat lagi di dalam surah Asy-Syura ayat 20, tuan-tuan. Ini ayat Al-Quran, tuan-tuan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsul akhirati nazid lahu fi harsihi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, dan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian saja dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Itulah Allah menyatakan firman-Nya dalam Asy-Syura, tuan-tuan. Jadi jelas apa yang kita ceritakan tadi, ya ini kalau kita dahulukan dunia, tuan-tuan, akhirat ada masanya kita terlupa, langsung terlupa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok sabda Rasulullah SAW, ini riwayat Muslim, tuan-tuan ya. Jadi perbandingan dunia dan akhirat adalah sepertilah seseorang yang mencelup jari tangannya ke dalam laut, tuan-tuan. Dicelup tangan ke laut, tuan-tuan. Lalu diangkatnya, dilihatnya. Jadi tuan-tuan, tangan-tangan apa yang melekat di jari itu sajalah anggapan ibarat seolah-olah itu sajalah bahagian di dunia, tuan-tuan. Sedangkan lautan, tuan-tuan, terbentang luas lagi lautan, tuan-tuan. Itulah perbezaan hadis Rasulullah riwayat Muslim, tuan-tuan. Jadi begitu tepatnya, tuan-tuan, kita muhasabah diri, dan sekarang kita insya-Allah kita praktikkan dalam hidup kita ini. Ini kita utamakan dulu. Kita ada jalan, kita akan berfungsi bagaimana merealisasi, menghayati, utamakan akhirat dan bahagialah dunia, tuan-tuan ya. Jadi dalam firman surah Al-Qasas 77, tuan-tuan, yang ini mengutamakan akhirat ya. Jadi artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu, yakni kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah pada semua orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia ini. Itulah firman Allah dalam surah Al-Qasas 77, tuan-tuan. Jadi Allah memang mewajibkan kita, tuan-tuan, mewajibkan kita supaya mengutamakan
utamakan akhirat. Jadi tuan-tuan, bagi yang akan menunaikan fardu haji nanti, kita ini kalau berhaji tuan-tuan, tempat-tempat yang makbul tuan-tuan, selain daripada di Hijri Ismail, banyak pahala dia tuan-tuan, ya. Terutama di hari Arafah tuan-tuan, di Arafah makbul tuan-tuan, doa. Jadi Allah memberi peringatan dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 200, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi man yaqulu rabbuna atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, kata Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Full stop. Itu teguran Allah dalam surah Al-Baqarah di padang Arafah ini, tuan-tuan. Jadi jelasnya dalam Allah Subhanahu wa taala menegur manusia yang lupakan kebaikan akhirat. Jadi sepatutnya tuan-tuan kita doa ya, kita hendaklah rangkumi kedua-dua kebaikan di dunia dan di akhirat tuan-tuan. Jadi seperti ayat Al-Baqarah 201 ya, tadi 200, sekarang 201, sepatutnya begini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yaqulu rabbuna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu yang Allah minta pada para haji ketika apabila mengambil peluang keemasan berdoa di pada hari Arafah, tuan-tuan. Jadi dari setakat ini sudah Allah sudah jelas dan terang bahwa umat kita ini, tuan-tuan, untuk kita menuju muhasabah dan menuju kepada mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, keridaan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, untuk bekalan kita di akhirat. Kita utamakanlah akhirat. Jadi kebahagiaan dunia dengan sendirinya datang, tuan-tuan. Lagipun dalam kata-kata daripada Imam Ghazali kalau tak silap, bahwa mengejar dunia ini katanya sepertilah kita minum air masin laut, air laut. Makin kita minum makin kita haus, makin kita minum makin kita haus, tidak kita puas-puas. Itulah pemahamannya manusia mengejar di dunia, tuan-tuan. Nah, selebihnya kita boleh nampak, tuan-tuan, tidak ada yang kaya terus sampai di langit, tuan-tuan. Lama kelamaan Allah tarik nikmat, tuan-tuan, dan nyata kita boleh nampak di mana-mana, tuan-tuan. Ya, itulah sebagai satu iktibar saya tujukan kepada diri saya sendiri dan saya kongsikan pada kita semua, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi dalam kehidupan, tuan-tuan, kita lebih bagaimana rupanya itu, bagaimana pula ini, kita tertanya-tanya, tuan-tuan, yang masih orang kata belum yakin keutamaan itu didahulukan akhirat daripada dunia, sedangkan di depan kita, kehidupan kita, yang kita pijak adalah dunia, tuan-tuan. Jadi begini, tuan-tuan. Jadi cara menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, tuan-tuan, kita berusaha itu mesti kita usahakan. Jadi artinya bukan mengejarkan cita-cita dunia yang pendek,
untuk kita mendapat contohnya apa ini yang kita kehendaki tuan-tuan. Sepertinya harta, kita memiliki suatu harta yang berfaedah bagi kita tuan-tuan, seperti mendapatkan rumah yang kita idam-idamkan, kita punya mata pencarian kita tuan-tuan, yang begitu, yang berjaya dan sebagainya. Inilah cita-cita yang terlalu pendek. Tetapi dalam kitab ini, dalam kita mencantumkan kedua-dua tuan-tuan adalah inna a'malu binniyat. Kita mesti dalam perlakuan kita tuan-tuan, jangan kita lupa niat kita tuan-tuan. Kita sambungkan niat kita dengan cita-cita tuan-tuan, biar ini kita masukkan cita-cita kita untuk keridhaan Allah, untuk akhirat. Senang saja tuan-tuan ya. Jadi jangan pendekkan niat tuan-tuan ya, untuk dapat kereta besar supaya kasih tunjuk kawan-kawan, itu lagi susah tuan-tuan. Jadi kosong kita dapat untuk keridhaan Allah itu belum tentu kita dapat tuan-tuan. Itulah maksudnya tuan-tuan ya. Jadi sebab dalam Al-A'la ayat 16 dan 17 menyatakan bahwa akan tetapi bagi orang-orang kafir tuan-tuan, orang-orang kafir ini memilih kehidupan di dunia. Jadi sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal tuan-tuan. Jadi kita insyaallah akan sudah separuh jalan tuan-tuan ya. Harap masa masih ada. Jadi dengan yang demikian tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Allah. Biasanya seseorang itu selagi tidak dapat mendapat hidayah daripada Allah tuan-tuan, memang tidak dapatlah muhasabah dari tuan-tuan. Mudah-mudahan ya, lagi ahli masjid di sini nih, insyaallah tanda-tanda sudah pun jadi orang mukmin. Jadi kita ini sayang sekali, bukan kita berfungsi saja tuan-tuan ya, bukan berdakwah ini. Tuan-tuan lebih pandai daripada saya. Jadi tuan-tuan, jadi seterusnya kita jelaskan bahwa kehidupan dunia lah yang kalau kita mengabaikan persiapan untuk kehidupan akhirat tuan-tuan, jadi apa yang kita dapat hadapi atau apa yang kita hadapi adalah seperti berikutnya. Yang pertama tuan-tuan, kita kan dalam keadaan kita dalam hidup kita kurang bahagia tuan-tuan. Jadi yang pertama urusan hidup kita bergerak pun kan macam kelang kabut tuan-tuan, kita kelang kabut. Jadi ada saja kita punya masalah tuan-tuan. Jadi sebab kita punya objektif tadi kan mengajar pindik saja kita punya niat tadi kan, kita tidak teringat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, kita sering merasakan tidak cukup tuan-tuan. Kita tidak cukup dan kita kadang-kadang kalau sudah ada masalah tuan-tuan yang menimbulkan sebagai satu rintangan bagi kita untuk melakukan sesuatu kan, jadi kita rasa putus asa sudah. Macam kita mau tanam kita punya tanaman tuan-tuan, tiba-tiba hujan, kita putus asa tuan-tuan. Jadi itulah kalau kita punya niat ini untuk tidak kita kaitkan dengan keridhaan Allah dan hari akhirat tuan-tuan. Jadi merasa langsung kadang-kadang tidak cukup dan cepat berputus asa tuan-tuan. Jadi apa kata di sini dijelaskan dalam surah Az-Zumar tuan-tuan ayat 26. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'adzaqahumullahu mu'izyan fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka Allah merasakan mereka kehinaan dalam kehidupan dunia dan dengan berbagai bala bencana, dan sesungguhnya azab siksa hari akhirat. Jadi tuan-tuan, jadi sudah tentulah kalau kita tidak berniat untuk bekalan untuk hari akhirat tuan-tuan,
kita tidak dapatlah bekalan untuk kita di akhirat, tuan-tuan. Itulah Az-Zumar ayat 26, tuan-tuan. Jadi ia sebagai satu peringatan, tuan-tuan ya. Tetapi kalau kita menjurus kepada tajuk kita tadi, tuan-tuan, utamakan akhirat, tuan-tuan, inilah di sini kita boleh membezakan keadaan kita dalam hidup kita, tuan-tuan. Yang pertama sekali kita, tuan-tuan, kita sentiasa mendapat jalan keluar, pertolongan daripada Allah, dipermudahkan. Itulah kita sentiasa mendoakan, saling mendoa dan mendoakan, tuan-tuan, agar Allah mempermudahkan segala urusan kita, tuan-tuan. Jadi yang pertama, tuan-tuan, kita rasa hidup kita ini menjadi mudah dan teratur, tuan-tuan. Kita pun senang kalau nampaknya belum kita buat, tuan-tuan, kita sudah gambarkan apa yang kita dulu, apa yang sampai siap, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang kalau saya buat yang teratur, tuan-tuan, saya pun senang hati, puas hati, tuan-tuan. Itulah kita ada merasakan puas hati apa yang kita buat, tuan-tuan ya. Jadi ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Talaq, tuan-tuan, ayat 2 dan 3. Kita perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, yakni dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberikan rezeki di jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, yang disediakan untuk mereka lebih besar lagi kalaulah mereka mengetahui hakikat ini. Tentulah mereka tidak mendustakan Rasul. Tuan-tuan, kita jelas ayat Al-Quran ini sebenarnya doa di dinding-dinding restoran, tuan-tuan. Dan jadi saya sudah hafal ini, tuan-tuan. Jadi kita boleh ambil ini doa ya, At-Talaq ayat 2 hingga 3, tuan-tuan. Kita boleh ambil sebagai doa lepas salat, tuan-tuan. Jadi yang keduanya yang fadilah untuk kita mendahulukan akhirat, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ialah sentiasa merasa cukup dengan apa yang kita ada, tuan-tuan. Ini juga ada dinyatakan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku pada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, yakni ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tuan-tuan, jadi syukur alhamdulillah, insyaallah kita dapat hidayah lagi, tuan-tuan. Dan tapi ada yang sudah Pak Haji ini sudah buat amalkan ini. Jadi sebagai anu sajalah kita punya tazkirah sajalah, tuan Haji ya. Semua sudah amalkan ini, mendahulukan akhirat. Subhanallah. Jadi poin yang nomor 10 sudah, tuan-tuan. Jadi sebagai seruan ini memanglah bagi kawan-kawan yang belum dapat hidayah, ini ada 4 lah. Ada seruan untuk kita mengutamakan apa saja amalan di kita hari-hari. Kita mengutamakan dulu niat, yang penting adalah untuk mendapat keridhaan Allah, untuk akhirat dulu. Jadi Allah akan tambah bahagia dunia untuk kita sekali, tuan-tuan. Yaitu yang pertama, umat Islam hendaklah yakin dalam kehidupan akhirat adalah kehidupan kekal abadi. Itu satu. Tidak belilakan ya. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersiap sedia mengumpul bekalan secukupnya ketika di dunia ini untuk menghadapi akhirat. Subhanallah. Yang ketiga, umat Islam wajib mensyukuri segala apa yang dimiliki di dunia ini,
agar ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang keempat, umat Islam wajib berusaha dan berikhtiar di samping memperbanyakkan doa sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berdoa seperti berikut. Ini doa tuan ya. Kita semua sudah hafal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ini tuan-tuan, Nabi Sulaiman semalam dulu saya ceramah mengenai Nabi Sulaiman. Inilah doa yang dia minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Insyaallah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukurimu dan memperelokkan amal ibadahku kepadamu. Jadi teman-teman, kita dengan penjelasan huraian yang ringkas tadi itu, mudah-mudahan kita terus mendapat taufik dan hidayah, rahmat dan inayah. Semua inilah semua kata-kata hikmah dan janji Allah tuan-tuan untuk memberi keredaan kita. Jadi ya ini kita dengan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau utamakan akhirat, bahagia di dunia, Allah akan tambah kepada kita tuan-tuan insyaallah. Ada masalah lagi? Oke. Jadi ada masa sedikit tuan-tuan. Jadi kita ada cerita yang saya petik daripada hadis ini tuan-tuan ya. Ini di zaman para tabi'in. Tabi'in ini tuan-tuan artinya para ulama-ulama yang masa hidupnya dengan sahabat Nabi saja, tidak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat tuan-tuan. Jadi yang masih kecil, tapi sahabat-sahabat itu Umar, Utsman dan Ali itu mereka masih sama-sama. Jadi ini cerita ini para tabi'in tuan-tuan ya. Jadi begini kisahnya. Kisah ini disebut oleh Imam Az-Zahabi petikan daripada kitab Syiar A'lam An-Nubala. Jadi syiar A'lam An-Nubala. Kalau tidak sebut tuan-tuan nanti akan tanya lagi dari mana sumbernya. Kisah ini tuan-tuan ialah seorang ulama besar bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ya, seorang ulama ahli hadis ini, yang sekaligus seorang pedagang yang berjaya. Jadi beliau rahimullah ditanya oleh Fudail bin Iyad. Jadi kata Fudail, engkau selalu mengajar kami untuk zuhud. Zuhud ini tuan-tuan ibadah saja, tidak pentingkan dunia. Dia beribadah zuhud terhadap dunia, tidak pentingkan dunia ya. Tetapi aku lihat engkau sibuk berdagang di pasar-pasar yang nampak itu ini Abdullah ini begitu bertungkus lumus di pasar tuan-tuan, sibuk. Jadi Abdullah Al-Mubarak menjawab, ini jawaban dia tuan-tuan ya, bahwa dia bersemangat berdagang karena ingin menanggung nafkah. Nafkah siapa tuan-tuan? Ulama-ulama ahli hadis. Wah, niat dia. Jadi niat itu kita tengok niat dia. Jadi bukan sembarangan dia bersemangat tuan-tuan untuk dia punya bukit, tapi untuk nafkah. Ulama-ulama itu sangat sibuk untuk sebelum masa untuk memberi ilmu kepada ahli-ahli tahfiz contoh macam itu kan. Jadi ahli hadis agar para ulama tersebut tetap fokus mengajar ilmu hadis dan tidak sibuk bekerja. Itu niat Abdullah bin Al-Mubarak tuan-tuan. Jadi kalau kita nampak cerita kisahnya tuan-tuan, dia bukan dia berniaga untuk bukit dia sendiri, tetapi niat untuk lillahi ta'ala tuan-tuan, sebagai syiar Islam tuan-tuan. Ada hamba Allah yang fi sabilillah tuan-tuan, diberikan nafkah tuan-tuan. Inilah contoh bagaimana kita menggunakan yang betul, jalan yang betul,
untuk kita gunakan ini, utamakan akhirat tuan-tuan ya, dan bahagia dunia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kisah itu tuan-tuan, jadi memang banyak contoh bekerja orientasikan akhirat tuan-tuan. Jadi contoh yang ringan-ringan saja tuan-tuan, macam kita inilah, kalau sudah kita ada anak kita sudah besar, ingin berumah tangga tuan-tuan, ataupun kita pun juga ada kelebihan-kelebihan tuan-tuan, maklumlah syariat agama Islam tuan-tuan mengizinkan satu atau hingga atau lebih istri tuan-tuan ya, kalau mampu tuan-tuan. Jadi contohnya tuan kita sebut dari segi niat ini tuan-tuan, inna amalu binniyat. Jadi kalau kita berniat kita untuk menikah tuan-tuan, tidak itu apa itu niat-niat yang lain tuan-tuan ya. Tidak payah cakap dah, semua orang tahu kan, yang suka-suka tuan-tuan ya. Tetapi karena ingin memberi nafkah keluarga, subhanallah tuan-tuan. Kalau tidak lain dan tuan-tuan, kita lah sebagai memberi nafkah tuan-tuan. Nafkah itu bukan lalang-langnya tu, bukan bagi duit saja, diberi rumah lagi supaya tidak kena hujan, pakaian lagi tuan-tuan, banyak itu kalau segi nafkah ini tuan-tuan. Jadi itulah niat, ini na'malu niat, memberi nafkah pada keluarga. Satu lagi, ingin membantu keluarga yang tidak mampu tuan-tuan. Semua ingin niat keridhaan Allah, ingin berhaji, ingin berhaji, jadi ingin banyak bersedekah tuan-tuan. Jadi lebih-lebih kalau ingin membangun rumah-rumah ibadat tuan-tuan ya, lagi atau ya masjid-masjid ke surau-surau tuan-tuan yang lebih mampu lah. Dan selebih daripada paling kecil lah amalan tuan-tuan, amal salih ialah menyantuni anak-anak yatim, untuk bagi sedekah-sedekah anak yatim tuan-tuan ya, dan seumpamanya. Dengan itu tuan-tuan kita tutuplah tuan-tuan ya, insyaallah. Jadi kesimpulan yang saya buat ringkasnya sini tuan-tuan, semoga agak memang ini memerlukan, orang bilang tuan-tuan apapun mesti memerlukan latihan tuan-tuan. Jadi apa-apa perkara mesti berlatih dulu kan. Saya penceramah sudah genap 1 tahun tuan-tuan, daripada kosong tuan-tuan. Jadi alhamdulillah saya dapatlah, bolehlah orang bilang confident lah sikit duduk di depan tuan-tuan ni. Kalau tidak memang payah dan payah tuan-tuan pada perdoaan. Sudah 1 tahun lah siap dalam penceramah tuan-tuan, sambil memperbaiki diri dan juga menjalankan tugas sebagai yang telah diberikan tuan-tuan. Jadi dengan tajuk tadi tuan-tuan, kita akan makan akhirat dan dunia kita miliki tuan-tuan. Semogalah kita sentiasa mendapat hidayah, itu yang penting. Jadi mendapat hidayah ini tuan-tuan, kita ingat Allah, kita mendekati Allah. Jadi bukan tuan-tuan sudah mendekat, sudah tuan-tuan, tanda-tanda tuan-tuan ya, kita katakan semua tanda-tanda mendekatkan Allah. Jadi Allah saja yang tahu lah tuan-tuan. Jadi tanda-tanda itu sudah ada, kita katakan tanda-tanda saja ya. Takut-takut kalau ini Allah kita tidak tahu dia sayang atau tidak sayang tuan-tuan. Jangan-jangan dia lebih benci daripada saya lagi tuan-tuan. Jadi wallahu a'lam, tanda-tanda saja tuan-tuan ya. Tapi kita hendaklah istiqomah dan merasa berharap kita berpegang kepada Allah, berharap kepada Allah supaya kita mendapat hidayah tuan-tuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingati akhirat, tempat tinggal kita kekal abadi. Amin ya rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni, Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Allahumma rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.